Kemana keadilan hukum di negeri ini? Adakah di negeri ini hukum yang tegak, adil dan juga objektif? Teror Denny Siregar oleh M. Rizal Fadilah, dilansir Gelora News. Bikin masalah lagi Denny Siregar ini. Kali ini menyebut calon teroris kepada anak-anak santri yang berfoto bersama. Payah memang orang ini. Atas ungkapan berbau kebencian pada umat Islam ini, Denny dilaporkan ke polisi. Dan tak urung, Wagub Jabar UU Ruzamul Ulum pun mendukung pelaporan atas Denny. Tulisan calon teroris yang diarahkan kepada anak-anak santri adalah teror yang dilakukan oleh Denny Siregar, melukai hati umat Islam dan serangan psikologis kepada anak-anak santri. Tak pantas dan juga menistakan. Meski kalimatnya seperti lembut, tetapi hal itu adalah ujaran kebencian, melanggar Undang-Undang ITE dan bisa menjadi KUHP, hal penodaan agama. Komisi Perlindungan Anak pun juga bisa bertindak. Denny tidak membayangkan, andai anaknya sendiri yang sedang berfoto bersama lalu disebut calon perampok, calon koruptor. Bukan hanya orang tua yang tersinggung, tetapi juga bisa berpengaruh pada kejiwaan anak. Stigma buruk telah ditempelkan. Terorisme adalah kejahatan khusus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang membuat rumusan dengan formulasi keras. Ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, membuat teror atau rasa takut, korban massal, kerusakan objek vital yang strategis, bermotif ideologi, politik dan juga keamanan. Nah, tuduhan calon teroris adalah calon pelaku perbuatan kekerasan di atas tuduhan keji. Denny pernah menyatakan, ya benar, saya Syiah. Any problem with that? Syiah berkarakter pembenci, pelaknat bahkan penoda. Syiah melaknat sahabat dan istri Nabi. Syariat dilecehkan, orang yang bukan Syiah dikafirkan. Orang Syiah memendam dendam pada Muslim Sunni. Peristiwa Kerbala diungkit-ungkit sebagai spirit Syiah untuk menumpahkan darah Syiah adalah teroris. Apakah kesyiahan Denny yang membuat pernyataan soal anak-anak santri pesantren Tahfidz Quran Darul Ilmi Tasikmalaya ini? Entahlah. Tapi yang jelas, ungkapannya patut diduga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang layak untuk diproses hukum oleh pihak kepolisian. Uji keberanian formil dan juga materialnya. LSM, organisasi dakwah, pesantren dan aktivis di Tasikmalaya yang keberatan atas postingan Facebook Denny itu sudah tepat untuk melangkah. Kini, masyarakat melihat adakah hukum di negeri kita yang masih tegak, adil dan objek? Denny sering disebut kebal hukum, tetapi kita yakin semua sama kedudukan di depan hukum. Yang salah patut dihukum. Semua bergerak sebelum hukum hakiki di hari nanti berlaku bagi para pendosa dan pendusta agama, mereka yang menyakiti hati umat. Terkait hal itu, Gerudung Polresta Tasikmalaya Umat Islam Tasik resmi laporkan Denny Siregar. Ratusan massa berbagai ormas, EKP, LSM, santri dan pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Mujahid Tasikmalaya melakukan aksi damai di depan pintu masuk Polresta Tasikmalaya pada Kamis siang. Aksi juga sekaligus mengantarkan berkas laporan terhadap terduga kasus tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan penggunaan foto tanpa izin yang diduga dilakukan Denny Siregar. Bagian media sosial Facebook. Pantauan radar Tasikmalaya.com di lokasi, para santri Tahfidz yang tergabung dalam Laskar Penghafal Al-Quran juga turun melakukan aksi sambil membentangkan spanduk bertuliskan, "Kami bukan teroris, kami adalah penghafal Al-Quran." Selain itu, para santri Tahfidz juga sempat membacakan ayat suci Al-Quran sebelum para orator melakukan orasi di depan pintu masuk Mapolresta tersebut. Sekitar 30 perwakilan massa pun masuk ke front office Mapolresta. Pelaporan tersebut langsung diterima oleh Kapolresta Tasikmalaya AKBP Anam Karibianto. Usai berbincang sekitar 15 menit, prosesi penyerahan laporan pun dilakukan. Koordinator aksi Forum Mujahid Tasik, Nanak Nur Jamil, berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini. Karena Denny sudah 8 kali dilaporkan ke Mabes Polri namun tak kunjung tersentuh oleh hukum. Maka dari itu pihaknya berharap apa yang telah dilakukan terduga pelapor dapat dihukum yang setimpal. Santri, pihak pesantren dan pengajar pesantren sungguh terluka dengan postingan. Sementara itu Kapolres Tasik AKBP Anam Karibianto mengaku segera melakukan tindak lanjut atas pelaporan tersebut dan akan melakukan penyelidikan sesuai tahapan-tahapan yang berlaku.